Assalamualaikum, hai Mam. Ketemu lagi sama aku, Aprilia Putri. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Nah, pagi-pagi aku udah buka yang seger-seger nih. Jadi, adakah di sini tim makan buah pagi-pagi tanpa sakit perut? Berarti kita satu tim ya, Mams. Nah, jadi ini kebiasaan aku sama suami, sering juga aku share di video-video aku kalau pagi tuh kalau enggak kita, minum, air hangat, terus kita juga biasanya suka makan buah juga sebelum ke sarapan gitu. Nah, kalau udah lihat yang seger-seger gini jadi melek buat lihat angka-angka. Nah, hari ini aku bikin budgeting Desember. Ini adalah video budgeting aku yang kedua. Sebelumnya aku pernah sharing juga tentang budgeting November. Sebetulnya tiap bulannya aku merasa semakin berkembang ya pengetahuan aku tentang budget-budget itu, dan aku semakin paham juga alur budget gaji suami aku setiap bulannya seperti apa. Jadi memang asik banget ya kayak kita bikin sesuatu lalu kita record, selain untuk sharing sama teman-teman lain di YouTube, selain sharing sama penonton, itu juga bisa jadiin kita sebagai bahan evaluasi ya setiap bulannya. Jadi sebelum bikin budgeting ini aku nonton lagi tuh video aku yang sebelumnya. Seperti apa di bulan kemarin aku review lagi gitu kan. Penjelasan-penjelasan yang aku jelasin, terus aku bandingin sama di bulan ini, dan insya Allah kedepannya kondisi keuangan kita akan semakin baik ya. Gitu teman-teman, alhamdulillah banget. Nah, ini seperti biasa, aku akan memulai dengan mencatat pengeluaran tetap. Gak banyak perubahan sih sebenarnya kalau di pengeluaran tetap ini, tetap sama ya, ada orang tua, ada pos sedekah, pos cicilan, uang saku suami 800.000, internet 200.000. Lalu di sini juga perbedaannya aku catat saving tabungan aku di rekening ya, lalu ada sinking funds di bulan ini 350.000. Ini sinking funds plus dana darurat sih sebetulnya. Cuman aku tulisnya situ sinking funds aja. Nah, lalu di pengeluaran tidak tetap itu yang biasa selalu berubah-ubah ya setiap bulannya. Di sini belanja bulanan aku tambah jadi 400.000, belanja mingguan aku tambah juga jadi 500.000 atau 125.000 per minggu. Lalu di Shafa aku kurangi 100.000, aku masukin ke belanja bulanan ya. Jadi yang Shafa cuma 100.000, servis motor 50.000, pegangan istri 200.000, lalu dana sosial 100.000. Nah, dana sosial ini baru banget ya, pos terbaru di budgeting aku. Tadi totalnya udah aku jumlahin ya, teman-teman. Nah, perbedaannya dari bulan kemarin setelah aku review, jadi aku tuh selalu membudgetkan servis motor itu 100.000 per bulan ya. Tapi ternyata nggak setiap bulan diservis gitu teman-teman. Kadang sih uangnya kan jadinya lebih. Nah, sebelum aku bikin budgeting tuh si kelebihan uangnya tuh entah kemana. Nah, tapi sejak aku bikin video kayak gini, alhamdulillah aku ngerasa terbantu banget. Aku jadi tahu uang ini harusnya dikemanain. Nah, jadi alokasinya nanti si servis motor kalaupun nggak terpakai, aku akan simpan mungkin di sinking funds. Jadi kalau udah sewaktu-waktu udah tepat gitu waktunya, bisa langsung diambil untuk servis motor atau servis kendaraan gitu ya teman-teman. Nah, dana sosial di sini ini akan aku juga masih mikir sih ini akan aku simpan di sinking funds juga atau gimana. Ini untuk keperluannya kayak traktir teman atau misalkan kado ulang tahun atau kado pernikahan atau kayak gitu-gitulah pokoknya. Aku pengen dibudgetin juga gitu. Nah, sekalian aku tulis motivasi. Masa depan yang cerah dimulai dari langkah kecil kita hari ini gitu. Ini sebenarnya untuk reminder aku, untuk semangat aku ya. Jadi aku merasa sekecil apapun step kita dalam banyak hal, bukan dari keuangan aja ya, tapi dari hal-hal yang lain. Perubahan yang kita lakukan di hari ini sedikitnya gitu, itu akan berdampak sangat besar gitu di kemudian hari.
Ya seperti kita menabung, meskipun itu nominalnya nggak besar, tapi kalau dikumpulin suatu saat itu bisa menjadi sesuatu yang berharga. Sama juga kayak kita menjaga lingkungan gitu, kita berinvest untuk kemudian hari anak cucu kita kelak menikmati alam yang indah ini gitu. Aku nggak kebayang kalau kita nggak investasi, kalau nggak kita eh, melakukan perubahan, kayak buang sampah sembarangan, itu dampaknya tuh nggak akan langsung, tapi nanti di kemudian hari kayak kita nebang pohon, itu efeknya ada yang langsung terasa, tapi di kemudian hari juga efeknya akan sangat lebih besar dari sekarang gitu. Nah, kenapa ini aku bawa-bawa tentang lingkungan juga karena jujur di kota aku itu lagi banyak banget banjir. Aku ngelihat WhatsApp teman-teman aku di Instagram segala macam, teman-teman aku juga banyak yang rumahnya kebanjiran gitu. Bahkan yang dari tahun-tahun kemarin rumahnya aman-aman aja, di tahun ini itu bisa kebanjiran juga gitu. Jadi aku ngerasa ya setiap tahun tuh selalu ada hal-hal seperti ini gitu. Berarti kita nggak ngejaga di tahun kemarin. Berarti kemarin-kemarin kita lalai. Akhirnya sekarang gitu. Coba kalau kita melakukan perubahan kecil kemarin-kemarin gitu, mungkin di saat ini nggak akan ada bencana yang akibat ulah kita gitu. Bener nggak sih teman-teman? Jadi aku turut prihatin juga. Semoga teman-teman aku semua diberikan kesabaran dan ketabahan ya. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Ini dia udah hampir selesai. Insya Allah semoga Allah mudahkan ya segala urusan kita, dan semoga budget Desember ini terrealisasi sesuai budgetnya, amin, gak ada yang over budget. Insya Allah ini akan menjadi pelajaran banget buat aku untuk setiap bulannya biar lebih disiplin lagi, biar lebih rapih lagi. Nah ini dia budget Desember, semoga bisa membantu teman-teman semua. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.